Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya bermega, bermega bermanapun di Salangkarang, bermanapun di Salangkarang. Bertemu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara Samalaya, iman bidadara Samalaya. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumadam komi sabapare samuna muna muna keke samuna muna muna keke. Bungang cempa, megari Aceh. Bungang telebeh, telebeh, indah lagoina. Siku capang, siku capek, saya kuat tebang, saya kuat lapel lajuan tarimbo, oi lama lanjuo. Bakti-bakti pung Suara gendang bertalu-talu, entah hati bingung. dalam hati siapa yang tahu. Bakti-bakti pun suara gendang bertalu-talu, serta hati bingung, dalam hati siapa yang tahu. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam bagai bergoncang. Jangan ragu, jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Lama tak kupandang, hati dah bimbang. Lama tak kupandang, hati dah bimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Pada hari ini, Minggu, tanggal 20 Oktober 2024, kita akan mengikuti rangkaian seminar dengan tema Public Speaking in Public Health. Acara ini diselenggarakan oleh Sastra Citra Abadi Education. Agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nurse Sastrayanti Sinaga selaku founder Sastra Citra Abadi Education. Yang kami hormati, Ibu Nurse Sastrayanti, kami persilakan. Baik, sebelumnya selamat pagi untuk kita semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan sangat kami hargai adalah para peserta kita yang hadir hari ini, yang sudah memberikan waktunya untuk bisa terus belajar, berbagi, mengimprovisasi diri dalam terus mengembangkan tugas keprofesian yang mana kita harus lebih terbuka terhadap hal-hal baru sehingga kompetensi kita, profesionalisme kita lebih baik ke depan dalam memberikan pelayanan kesehatan buat masyarakat Indonesia. Langsung saja kita undang pemateri kita yang pertama, yaitu dengan Bapak Iqbal Puga Ramadan, MM. Selamat pagi Bapak Iqbal, apakah sudah bergabung di ruang Zoom? Selamat pagi Bu Ayu. Beliau adalah Bapak Iqbal Puga Ramadan, MM. Beliau juga selaku CEO PT dan LKP dari Weldan Skill Nawara Ramadan Pratama. Beliau juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pembicara Profesional Indonesia Peranesia, dan beliau juga sebagai praktisi pemberdayaan diri dan berpikiran yang sudah berpengalaman 10 tahun lebih. Di gambar ini terlihat satu mobil, ya, satu mobil. Kira-kira apa sih pendapat Bapak Ibu dan teman-teman ketika melihat pertama kali ataupun ketika saya tampilkan gambar ini, apa yang pertama kali muncul dalam benak pikiran Bapak Ibu serta teman-teman semuanya? Kira-kira mewah, keren, ada lagi mahal. Ini udah mulai berubah ya. Jadi seperti halnya yang Bapak Ibu teman-teman dapatkan pertama kali dari gambar ini. Dan hampir mayoritas pun gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman ketika menyikapi hal ini berbeda-beda. Ada yang menyampaikan bahwa saya ini mahal, ada yang menyampaikan milik orang kaya gitu ya, bukan roda dua, mewah dan sebagainya. Inilah teman semuanya sebuah hal yang mendasar bagaimana ketika orang merespon terkait dengan apa yang kita sampaikan di ranah publik. Jadi belum tentu apa yang kita sampaikan ke ranah publik itu, Bapak Ibu teman-teman semuanya, persepsi yang diberikan oleh audiens ataupun oleh customer kita ataupun oleh klien, oleh pasien gitu ya, itu akan memberikan persepsi yang sama. Karena apa? Setiap orang memiliki belief experience yang berbeda-beda. Selamat pagi, saya Iqbal Puga Ramadan, Bapak Ibu semuanya. Saya kebetulan malam tadi saya sempat lihat video itu cukup unik. Karena ada seorang bapak-bapak ketika beliau membawa keluarganya, nah itu ke IGD gitu ya. Ke IGD yang seperti kita ketahui gitu ya, mengenai pro kontra informasi terkait dengan BPJS. Yang kita bicarakan terkait dengan servisnya teman-teman ya, di luar hal yang lainnya. Nah, singkat cerita ketika waktu itu dari tenaga medis sudah menjelaskan dengan sangat baik. Itu yang saya lihat di videonya gitu ya. Karena memang konteks dari IGD seperti Bapak Ibu yang ketahui bersama seperti itu. Namun ternyata persepsi dari orang yang mewakili keluarganya gitu ya, itu ternyata masih berbeda Bapak Ibu dan teman-teman. Sehingga apa? Sehingga muncullah kontra. Ini munculnya sebuah miskomunikasi. Kenapa? Tadi tuh ada sebuah persepsi di situ teman-teman semuanya yang itu belum matching. Karena apa? Karena ternyata setiap orang itu dalam menyerap sebuah informasi, teman-teman dan Bapak Ibu gitu ya, ini memiliki sebuah belief yang berbeda-beda. Ada di mana orang ketika pertama kali menyerap sebuah informasi itu berdasarkan dari apa yang dia lihat. Atau ada juga orang yang ketika pertama mendapatkan sebuah informasi dari apa yang dia dengarkan, atau dari apa yang dia rasakan. Ataupun Bapak Ibu teman-teman, kalau di konsep NLP ini dinamakan sebagai primary system. Ataupun indera apa itu yang difavoritkan oleh seseorang. Karena ada orang yang itu lebih suka untuk mendengar sebuah informasi. Ada orang itu yang lebih suka untuk melihat sebuah informasi. Ada orang itu yang lebih suka untuk merasakan secara langsung gitu ya. Kira-kira apa sih disampaikan? Oh ternyata informasinya mengenai katakanlah mengenai BPJS gitu ya. Dan ketika saya praktekkan, oh ternyata seperti itu. Jadi ada experience-nya. Ada orang lebih suka untuk melihat, mendengar gitu ya, merasakan. Input faktor ini Bapak Ibu V-nya adalah visual. A-nya adalah auditory, K kinestetik, faktor indera penciuman, gustatory adalah indrawi pengecapan gitu ya. Jadi kalau dalam konteks public speaking, kita biasanya lebih sering menggunakan visual, auditory, dan kinestetik. Tadi itu terkait dengan primary system. Namun, belum tentu setiap orang itu ketika pertama kali merespon refleksnya, Bapak Ibu teman-teman ya, itu sama.
Karena beda lagi Bapak Ibu, ada namanya lead system. Lead system itu adalah bagaimana orang itu pertama kali merespon menggunakan indera apa. Apakah langsung melihat, mendengar, merasakan. Nah, inilah fungsinya bagaimana ketika Bapak Ibu teman-teman bisa mengetahui apa sih lead system, apa sih primary system gitu ya, yang dimiliki oleh klien kita, pasien kita, gitu ya. Dengan cara kita bisa memahami audiens kita, klien kita, pasien kita, nanti akan lebih cepat terjadi konektivitas dalam penerapan terapi gitu ya. Lebih cepat terjadi konektivitas, cepat nyambungnya di situ. Karena ketika cepat nyambungnya, orang ketika berkomunikasi akan lebih nyaman. Tapi ketika si pasien ini masih negatif, kita sudah positif, posminya gitu ya, ataupun si A membahas A, kita membahas B, ini ketika nggak matching, ini masih kontra apa yang kita sampaikan. Kalau dalam ilmu di coaching gitu ya, ini baru masuk di ignoring listening, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan mentah gitu ya, ataupun pretend listening, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, penting banget kita bisa memahami apa sih primary system yang disukai gitu ya, ataupun yang difavoritkan oleh klien atau pasien kita. Nah itu mas pertanyaannya, kan kita bisa tahu nih, kita apakah perlu kita tanya gitu ya, Pak, Bapak lebih suka melihat, mendengar, atau merasakan? Jadi Bapak Ibu teman-teman, kita bisa melakukan akses dengan beberapa cara yang cukup ringkas gitu ya. Di antaranya teman-teman Bapak Ibu, kita bisa menggunakan menganalisa pemilihan bahasanya, linguistiknya gitu ya. Kalau ada orang yang ketika berbicara dia banyak menggunakan bahasa visual, misalnya, Pak, tapi kemarin saya lihat di informasi ini, tapi kemarin yang saya dapatkan dari infografis ini gitu ya. Berarti si A itu lebih suka untuk mendapatkan informasi dari apa yang dia lihat. Tapi kadang ada juga klien gitu ya, ketika ditanya, Bapak dapat informasi dari mana? Kemarin saya dapat informasi dari tetangga saya Pak gitu ya, dari saudara saya Bu gitu ya, kata tetangga saya, kata teman saya gitu ya. Jadi menggunakan bahasa kata siapa dan sebagainya gitu ya. Itu menandakan orang tersebut lebih suka untuk mendengarkan. Ataupun kinestetik, berarti menggunakan bahasa sensasi, olah rasa, merasakan gitu ya. Itu dari pemilihan bahasa Bapak teman-teman. Kita amati kira-kira repetisi pemilihan bahasa itu berapa kali. Ketika pemilihan bahasa itu cukup sering, berarti bisa menyatakan gitu ya, bahwasanya si A itu lebih dominan menggunakan pola bahasa itu. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah kita juga bisa menganalisa dari gesturnya. Biasanya orang-orang tipikal visual itu ketika berbicara cepat, bicaranya cepat gitu ya. Bicaranya cepat, kemudian gerakan tangan ini banyak, gesturnya banyak, sikap tubuhnya. Karena apa? Menggambarkan sesuatu. Mungkin teman-teman pernah ketika lihat klien, pasien, audiens, ketika menjelaskan sesuatu, ketika berbicara, wah gerakan tangannya bergerak terus gitu ya. Ataupun sikap tubuhnya terus ingin menggambarkan sesuatu. Karena si A itu sebenarnya secara representasi sistem gitu ya, itu lebih dekat dengan tadi itu, visualisasi. Yang kedua adalah auditory. Orang tipikal auditory itu ketika berbicara itu mulai lambat, Bapak dan teman-teman, mulai lambat. Ya. Ketika berbicara sudah mulai lambat, kemudian gerakan bahasa tubuh juga sudah mulai berkurang. Apalagi yang ketiga yaitu kinestetik. Ketika berbicara itu benar-benar dalam pemilihan bahasa, diksinya gitu ya, itu benar-benar super detail, benar-benar pelan-pelan. Orang-orang tipikal kinestetik. Dan biasanya gestur yang sering dimunculkan, ditampilkan itu adalah gestur gerakan ke arah badan, gitu, terutama ke dada ketika berbicara, pelan. Gitu. Untuk akses tips yang kedua, teman-teman. Yang pertama dari pemilihan bahasa, yang kedua kita bisa perhatikan dari sikap gaya komunikasinya, gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini sebenarnya perlu kita praktekkan gitu ya. Tapi karena kita di forum yang singkat hari ini, mungkin sebagai gambaran saja gitu ya. Kita bisa menggunakan teknik namanya adalah eye accessing cue, membaca pergerakan bola mata. Saya akan sampaikan teman-teman terkait dengan pola singkatnya gitu ya. Ini kita nggak sampai ke eye accessing cue tapi kita akan membahas hanya sekedar untuk akses primary systemnya. Itu intinya adalah ketika ada orang pergerakan bola mata ke atas, baik kanan kiri gitu ya. Artinya orang tersebut sedang mengakses yaitu bentuk visualisasi, Bapak Ibu, bentuk visualisasi. Makanya ketika kita lupa naruh barang ya, atau kita mencoba untuk mengingat sebuah tempat di mana
Kebanyakan dari kita itu pergerakan bola mata ke atas. Waduh, di mana ya? Di bagian ke atas. Yang kedua adalah gerakan bola mata ke bawah. Kita ketika lagi sedih, lagi banyak pikiran, ataupun tiba-tiba ingat angsuran gitu ya, bola mata kita ke bawah. Aduh, gimana ya? Karena apa? Itu mencoba untuk mengakses kinestetik. Yang ketiga adalah ketika gerakan bola matanya lurus kanan dan kiri. Ini artinya adalah sedang mengakses bentuk auditori, gitu ya. Ini 3 tips teman Bapak Ibu untuk mencari tahu apakah klien, pasien ataupun audisita gitu ya, apakah lebih dominan menggunakan indera apa untuk 3 tips tersebut. Berikutnya teman-teman Bapak Ibu, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengarkan, atau untuk diri kita gitu ya, dari apa yang kita lihat, dengarkan, rasakan, ini kemudian hasil dari neurologi ini gitu ya, ini akan diteruskan ke proses akses kita. Ini bukan hanya untuk konteks yang secara positif, bisa jadi secara konteks negatif. Seperti Bapak Ibu misalnya, Mas, kenapa ya kok saya tiba-tiba ketika bertemu dengan banyak orang itu suka nervous, suka grogi. Ketika saya bertemu dengan klien, pasien, apalagi yang punya jabatan lebih tinggi, tiba-tiba saya merasakan kurang nyaman dan sebagainya. Bisa jadi teman semuanya gitu ya, ada sebuah pola yang pernah kita lalui sebelumnya. Karena kalau kita bicara mengenai nervous, grogi, nggak pede gitu ya, sebenarnya setiap manusia itu pertama kali lahir gitu ya, pikiran kita bersifat netral. Nggak ada yang namanya punya nervous, grogi atau apapun. Dari pertama kali sifat pikiran kita adalah netral. Kita nggak ada yang namanya punya nervous, grogi pertama kali lahir. Atau ada mungkin yang di sini ketika pertama kali lahir tiba-tiba punya nervous? Nggak ada gitu ya. Mungkin bisa jadi nervous yang kita alami belum lama ini, beberapa hari sebelumnya, ataupun beberapa bulan sebelumnya, ataupun beberapa tahun sebelumnya, atau bahkan kondisi yang kita alami saat ini Bapak dan teman-teman itu adalah kondisi-kondisi yang pernah kita lalui di usia-usia waktu masih kanak-kanak. Karena saya pernah punya klien, klien saya ya Bapak teman-teman, itu informasinya takut sama badut. Ketika pertama kali datang gitu ya, Mas, kenapa ya kok saya ketika pertama kali lihat badut, saya bawanya itu tetap takut, euforia histerisnya gitu ya, itu takutnya luar biasa. Nah, singkat cerita, ketika beberapa kali sesi Bapak dan teman-teman gitu ya, ternyata si A itu nggak takut sama badut. Singkat cerita, ketika si A di waktu masih kecil ingin sesuatu gitu, ingin beli sesuatu, tapi sama orang tua nggak dikasih, nggak dibelikan gitu ya. Akhirnya apa? Yang namanya juga anak-anak nangis nggak berhenti, nggak diem gitu ya. Lama-kelamaan justru ketika orang tuanya lihat ada orang pakai kostum badut lewat depan rumah, dipanggil badutnya. Oh badut, sini om. Ini anak nih, bawa aja gitu ya. Daripada nangis terus gitu ya, bawa aja. Dan tanpa disadari oleh orang tuanya, di momen itulah anak tersebut terkunci, terjangkar emosi negatifnya gitu ya. Sehingga ketika usia dewasa, ketika lihat badut seakan-akan langsung takut, padahal nggak takut sama badut. Tapi ketika lihat badut ada emosi di situ yang belum terlepaskan, ada emosi yang belum terselesaikan, belum terrilis. Sehingga apa? Ketika seakan-akan lihat badut muncul takut, padahal nggak takut sama badut. Tapi badut itulah yang menjadi sebuah trigger pemicu. Gitu ya. Maka di depan ini di first access-nya ada attention, kemudian experience sampai ke meta program. Jadi ketika kita sudah memiliki, kita saat ini Bapak Ibu ya, kita saat ini kan sudah memiliki program. Ibaratnya seperti handphone. Kita pertama kali beli handphone itu kan masih kosongan, nggak ada foto, nggak ada video, nggak ada aplikasi dan sebagainya, masih kosongan gitu ya. Sama halnya diri kita ketika pertama kali lahir. Tapi seiring berjalannya waktu, kadang kita buka aplikasi ataupun buka website gitu ya, tiba-tiba kita nggak tahu ataupun kita tahu gitu ya, sengaja atau nggak sengaja kita pencet ini ternyata virus. Sehingga apa, buat handphonenya lemah ataupun tiba-tiba hang, ataupun kadang buat handphonenya tiba-tiba freeze, layarnya jadi putih dan sebagainya. Dan ketika kita beli handphone sama detik ini, kita banyak menyimpan foto dan sebagainya. Itulah terkait dengan first access yang kita miliki, terkait dengan program yang kita miliki, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ketika kita sudah memiliki program lama sebelumnya, kita sudah punya belief, keyakinan. Masa itu ketika bertemu dengan banyak orang, saya yakin saya pasti grogi. Masa itu ketika bertemu dengan pasien yang tipikal seperti ini, saya yakin saya itu pasti nggak bisa untuk membangun pendekatan. Karena apa? Sudah kita jadikan hal itu sebagai belief kita, value kita. Dan itulah yang akan muncul, Bapak dan teman-teman, gitu ya. Kemudian dari apa yang kita dapatkan dari dunia luar,
kemudian coba untuk kita respon gitu ya, berdasarkan dengan program yang pernah kita miliki. Dan ketika kita mencoba untuk merespon hal itu dan juga terkait dengan program yang pernah kita miliki, artinya apa? Artinya hal itu Bapak Ibu dan teman-teman akan dikodekan ke dalam bentuk bahasa. Ataupun poin kedua adalah linguistic mapping. Dari apa yang kita lihat, kemudian dari apa yang kita lihat ternyata itu sesuai dengan belief kita. Kemudian apa, kita akan rubah hal itu menjadi ke dalam bentuk bahasa. Oh, kayaknya betul deh kata Mas Iqbal gitu ya. Kayaknya ketika saya mau mulai mencoba untuk menghilangkan nervous saya, hal pertama kali yang harus saya lakukan adalah merubah mindset saya, merubah pola pikir saya, merubah pemaknaan apa yang pernah saya alami. Bagaimana respon kita? Tapi ketika misalnya hal itu tidak sesuai dengan belief ataupun value Bapak Ibu, sama polanya. Masa sih? Kayaknya nggak seperti itu deh. Karena saya juga nggak pernah punya pengalaman seperti itu gitu ya. Saya pun masih nervous, saya tuh masih grogi gitu ya. Itu terkait dengan linguistic map-nya Bapak Ibu dan teman-teman. Karena sampai usia detik ini kita kan punya memori banyak banget. Dan kadang apa yang kita ucapkan ataupun apa yang ketika kita tidur mimpi gitu ya, itu banyak informasi database yang kita munculkan itu secara acak, secara random yang pernah kita dapatkan di masa-masa sebelumnya gitu ya. Dan hal inilah Bapak dan teman-teman yang menghasilkan sebuah mental block ketika konteksnya adalah negatif. Apa yang kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan itu nggak sesuai dengan belief kita, nggak sesuai dengan meta program kita. Hal itu justru nggak mendorong kita buat termotivasi gitu ya. Akhirnya apa? Kita demotivasi. Yang tadinya kita mau fight gitu ya, tapi akhirnya kita merasakan kurang nyaman, kita demotivasi. Akhirnya apa? Itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Maka di poin terakhir adalah outputnya itu berupa seperti perilaku, action, ataupun respon kita dalam proses membangun kedekatan gitu ya. Kita perlu untuk mengetahui background audiens kita, background katakanlah pasien klien kita, tapi tidak terlalu private teman-teman gitu ya. Misalnya nih, kalau kita bicara konteksnya dalam kesehatan yaitu untuk seminar pelatihan gitu ya, seperti waktu Bu Sastra menghubungi pertama kali waktu beberapa hari sebelumnya gitu ya, WA ke saya ini, Mas ini ada kegiatan seminar gitu, untuk kesehatan, dan untuk pesertanya dari kesehatan ya pasti kebanyakan dari teman-teman medis gitu ya. Tadinya punya gambaran, sehingga nanti ketika saya menyampaikan beberapa ilustrasi contoh gitu ya, yang akan saya gunakan Bapak dan teman-teman itu juga terkait dengan konteks yang sama. Saya nggak akan menggunakan konteks terkait dengan penerapan selling, marketing gitu ya, ataupun hal yang lain. Tujuannya apa? Untuk memancingkan. Kebetulan kalau saya juga sama-sama dari kesehatan Bapak dan teman-teman, tapi kesehatan tradisional ya, bukan kesehatan medis seperti Bapak sekalian. Di waktu masih COVID, waktu masih COVID ya, justru kami banyak kegiatan secara offline Bapak teman-teman, yaitu untuk penerapan hipnoterapi. Justru malah kami waktu itu ya, untuk di masa-masa COVID. Nah, ketika di masa COVID, Bapak dan teman-teman, waktu itu kita cukup banyak membuka pelatihan ya, yaitu untuk hipnoterapi. Namun khususnya untuk teman-teman medis. Nah, yaitu fokusnya ke hipnohitan. Singkat cerita, Bapak dan teman-teman, ketika waktu itu kami ada event di Madura. Waktu itu bertemu dengan seorang perawat namanya Pak Samsul. Nah, singkat cerita waktu itu ada satu pasien yang mau ikut sunat gitu ya. Ini pertama kali diinformasikan mau sunat, ini justru langsung nggak mau, nangis di rumah sudah nangis karena kebetulan orang tuanya ini kerja di hotel tersebut gitu ya. Dan ketika dikasih tahu nggak mau. Bahkan beberapa kali event di hotel tersebut, bukan hanya dari lembaga waktu itu ya, itu banyak lembaga yang sering buat event di situ, anak nggak pernah mau. Nah, singkat cerita ketika kami datang, alhamdulillah sampah juga tetap nggak mau dan juga tetap nangis kenceng juga gitu ya. Singkat cerita ketika dibawa ke ruangan buat langsung tindakan, ternyata sama, tetap tangisnya kenceng. Nah, waktu itu saya bilang sama Pak Samsul gitu ya, Pak, ini kalau kita kondisikan di dalam kayaknya kurang memungkinkan deh, karena anak tersebut sudah terreframing ke hal negatifnya gitu ya, mungkin melihat jarum atau apapun dan sebagainya. Nah, sehingga cerita saya sampaikan kepada Pak Samsul, Pak, ini kalau bisa coba kita bawa keluar dulu, kita ajak ngobrol anaknya gitu ya. Dan ketika kita ajak ngobrol, Bapak dan teman-teman, kita mencoba untuk mematchingkan, kita mencoba untuk menyesuaikan gitu kan, apa yang menjadi belief dari klien kita ataupun audiens di situ.
ataupun pasiennya itu. Nah, ketika pertama kali ngobrol, saya bilang seperti sama Pak Samsul, Pak, coba tanya deh, kira-kira anak tersebut habis pulang sekolah ngapain aja? Kalau aku biasanya habis pulang sekolah ini mainan layang-layang, mainan sepak bola, dan sebagainya. Banyak menceritakan beberapa hobi-hobi dan permainannya gitu ya. Dan waktu itu kita terapkan beberapa teknik juga di NLP, yaitu cangdon cam up gitu ya. Kita mencoba untuk mengkerucutkan apa yang menjadi kesukaannya. Saya bilang sama Pak Samsul, Pak, coba sampai ke anak tersebut satu aja, kira-kira apa yang bikin senang. Kemudian Pak Samsul bilang sama anaknya, karena menggunakan bahasa Madura gitu ya. Nah intinya, dari semua permainan itu apa yang kamu suka? Aku lebih suka main layang-layang om. Oke, main layang-layang. Dari layang-layang itulah kita gunakan untuk pendekatan loh, pendekatan. Artinya apa? Yang tadinya anak itu nggak mau sunat, apalagi sampai nangis-nangis gitu ya, alhamdulillah. Anak tersebut sampai selesai, teman-teman ini bisa sunat sampai selesai dan bahkan tidak nangis, gitu ya. Itu bahkan sukarela. Bahkan ketika sunat pun, ini saya katakan kayak orang tidur, tapi bukan tidur gitu ya. Saya katakan kayak orang tidur sampai selesai tindakan hitanya. Nah, dari pembelajaran itu, Bapak dan teman-teman, hal penting yang kita lakukan itu adalah mencoba untuk mematchingkan. Kalau dalam teknik membangun pendekatan, ada namanya matching and mirroring. Kita matching. Apa yang kita matchingkan? Kita mencoba untuk menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan audiens kita. Apa yang menjadi keinginan audiens kita. Karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak menggunakan peran subconscious kita. Peran memori pikiran bawah sadar. Yaitu sekitar 80-95%. Kepribadian, refleks, kemudian nilai kehidupan, value gitu ya. Memori jangka panjang, dan sebagainya. Jadi ketika kita ngobrol sama seorang itu akan lebih cepat matching ketika sesuai dengan apa yang menjadi kepercayaannya. Satu contoh singkat lagi seperti ini. Ketika saya bertemu dengan seorang warga itu dari pelosok daerah itu ya. Kalau saya ngobrol mengenai hal-hal yang ada di kota metropolitan gitu ya, itu matchingnya agak lama. Tapi ketika saya datang kemudian saya tanya seperti ini, Bah, kalau di sini biasanya kalau lagi ada anak gitu ya, ada anak kecil demam, itu biasanya obatnya gimana sih Mbak? Banyak bilang gitu ya. Ya kalau di sini gini Nang. Kalau ada anak sakit biasanya itu kena sawan. Nah biasanya sama kepercayaan masyarakat gitu ya, itu dimandiin pakai ini pakai itu dan sebagainya. Kemudian airnya dibuang di jalan dan sebagainya. Itu sebuah belief, value gitu ya. Bukan berarti bahwa teman-teman kita meskipun dalam konteks secara ilmiah gitu ya, itu masih juga menjadi perdebatan gitu ya. Tapi ada konteks yang lainnya bisa kita bahas. Yaitu apa? Dalam teori medis pastinya Bapak dan teman-teman juga sudah mendalami terkait dengan efek placebo. Jadi ketika orang itu yakin, punya harapan, gitu ya, mencoba untuk menitipkan kepercayaan, keyakinan di hal itu, 35% bisa mempercepat proses penyembuhan ketika orang itu sakit. Karena apa? Hal itu kan tersimpan dalam belief-nya, value-nya, dalam memori pikiran bawah sadarnya. Ataupun kalau dalam kesehatan, Bapak Ibu teman-teman, ini juga mengalami dengan komunikasi terapeutik, gitu ya. Bagaimana ketika kita bertemu dengan klien, audiens, pasien yang tipikalnya seperti ini, kita mencoba untuk mematchingkan. Pasien saya ternyata anak kecil. Nah, kita mencoba untuk bahas mengenai anak kecil gitu ya. Ani biasanya kalau di rumah ngapain? Aku biasanya ini Pak Dokter main Mobile Legends sama teman. Wah, main Mobile Legends keren ya. Kayak anak Om juga di rumah kalau habis pulang sekolah itu juga biasanya main Mobile Legends. Nah, ini matching. Apa yang disampaikan dia gitu ya, kita mencoba untuk mematchingkan. Kalau bukan dari memori kita bisa menggunakan memori orang lain. Oh gitu deh ya. Kebetulan Om itu kalau lihat anak-anak yang lain juga sama, ternyata banyak yang main Mobile Legends itu ya. Oh, kita nggak punya memori itu. Gitu ya. Karena apa? Karena ternyata kita lebih sedikit menggunakan peran pikiran sadar kita dalam menganalisa, logika, perbandingan dan sebagainya. Lebih banyak menggunakan peran memori pikiran bawah sadar kita, termasuk emosi dan sebagainya. Gitu ya. Sebelum kita masuk ke step berikutnya, teman-teman dan Bapak Ibu, saya ingin sedikit menggambarkan terkait dengan fenomena yang pernah terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini sebenarnya lebih erat dengan keilmuan parenting gitu ya. Tapi ini kita bahas sebagai tambahan saja karena ada keterkaitannya. Waktu tahun 2015 kalau nggak salah gitu ya. Waktu itu sempat trending, ada salah satu partai politik yang sempat mendapatkan teguran dari KPI. Kita nggak perlu bahas apanya gitu ya. Tapi yang unik itu adalah kenapa kok bisa sampai buat anak kecil itu sampai bisa hafal partai itu, partai itu.
anak kecil gitu ya, balita. Singkat cerita, ketika suatu hari saya mencoba untuk mengamati, kok bisa sih anak kecil sampai bisa hafal Mars Partai itu. Nah ternyata ketika anak kecil lagi nonton Upin Ipin, SpongeBob, dan hal-hal kartun yang lucu gitu ya, tiba-tiba itu kan emosi muncul, tertawa, bahagia, seneng. Artinya apa? Artinya anak tersebut mengaktifkan subconscious mind-nya. Anak tersebut menggunakan emosinya untuk merespon apa yang kita sampaikan atau apa yang dia lihat dari kartun itu. Jadi artinya adalah dia mengaktifkan subconscious mind-nya. Dan kalau kita perhatikan di gambar ini, Bapak dan teman-teman, di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada garis tepi air. Ibaratnya kalau di penerapan di hipnosis, teman-teman Bapak Ibu, ini ada namanya filter mental. Atau kalau secara fisik di bagian otak kita, yaitu RAS, Reticular Activating System, yang berfungsi untuk memfilter. Tapi kalau misalnya si A itu langsung menunjukkan emosinya dan sebagainya, berarti dia membypass filter mentalnya. Dia mengaktifkan pikiran bawah sadarnya. Kadang ada orang yang bertindak, melakukan sebuah tindakan tertentu gitu ya, itu mengawal dari atas ataupun dari bawah. Tapi beberapa itu ada dari bawah, bahkan cukup banyak gitu ya, yang mengawali sebuah tindakan tertentu. Bagaimana mencoba untuk memutuskan sesuatu, dia justru dari bawah. Dia mencoba untuk mengenal dari bawah gitu ya. Kira-kira ini bisa nggak saya lakukan gitu ya. Kira-kira gimana caranya? Iya, dan sebagainya. Jarang orang itu menerapkan dari atas. Kira-kira untuk apa sih saya melakukan hal itu? Sehingga apa? Akan muncul effort tertentu, upaya yang lebih kuat. Muncul power yang lebih kuat. Karena dia sudah punya alasan yang kuat. Punya alasan yang kuat untuk bangkit. Kenapa ketika saya bertemu dengan pasien, klien, saya tuh pasti grogi, Mas. Inilah alasan saya, Mas. Saya ikut kegiatan ini supaya bisa mengetahui sedikit banyaknya gitu ya, bagaimana tips dan triknya untuk mengatasi grogi, nervous, mental, dan sebagainya. Kita berawal dari purpose-nya. Alasannya apa? Gitu ya. Jadi, Bapak dan teman-teman, kalau bisa silakan bisa mencari green way-nya terlebih dahulu. Untuk apa sih kira-kira Bapak dan teman-teman saat ini ikut kegiatan seperti ini? Untuk apa sih Bapak dan teman-teman saat ini masih berkecimpung di dunia masing-masing gitu ya, terutama di medis kesehatan? Untuk apa? Tujuannya apa? Untuk meningkatkan power kita, agar ketika kita melakukan aktivitas, kita bukan hanya melakukan dengan setengah hati ya, tapi juga dengan sepenuh hati. Jadi kita aktivitas pagi, siang, sore itu kayak cepet banget, nyaman dibandingkan ketika orang itu berawal dari yang paling bawah. Rasanya setiap hari itu berat banget, nggak pernah selesai. Baik, sudah ada yang bertanya, ini dari Ibu Ucu Pardila. Bagaimana cara mengatasi grogi ketika kita presentasi di hadapan orang yang posisi jabatannya lebih tinggi daripada kita? Jadi kita mengasumsikan ada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita, teman-teman. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita mencoba untuk mempersepsikan bahwasanya sekali lagi semua orang itu sama gitu ya. Yang membedakan hanyalah terkait dengan ibadah ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalaupun itu memang secara jabatan sudah mereframing di bagian mind kita gitu ya, itu menjadi pembedaan yang cukup lebih daripada yang kita miliki gitu ya. Berarti poin yang bisa kita lakukan adalah tadi itu kita bisa menunjukkan penghormatan kepada siapa yang ada di depan kita dengan cara cukup mohon izin Bapak Ibu gitu ya, forwardly menghadap ke tamu dan sebagainya, itu sudah cukup untuk bisa kita lakukan. Atau ketika itu misalnya terasa kurang, kita bisa mengkombinasikan dengan teknik yang lain. Kayak tadi misalnya Bu Ucu menggunakan teknik visualisasi gitu ya. Bayangkan saja orang yang di hadapan Bu Ucu itu yang dikira menurut Bu Ucu gitu ya, itu sebagai orang yang memiliki jabatan lebih tinggi. Bayangkan saja itu adalah orang siapa ya yang dikenal oleh Bu Ucu. Atau bayangkan misalnya si A gitu ya, si A misalnya direkturnya. Bayangkan dalam pikiran kita, oh Bapak A itu adalah direktur, sama saya juga sama manusia gitu ya, tapi beliau itu orangnya baik. Ambil sisi kebaikannya. Karena ketika kita lihat orang itu memiliki jabatan lebih tinggi, tapi yang kita ambil adalah hal yang membuat kita takut, yang muncul ada ketakutan. Tapi kalau misalnya kita melihat orang itu memiliki jabatan setinggi apapun gitu ya, kita mencoba untuk memaknai beliau meskipun sebagai seorang direktur, tapi beliau orang itu baik kok. Kita akan memunculkan respon itu. Tapi sebaliknya, kadang ada juga orang ketika lihat orang biasa gitu ya,
itu justru sama, muncul ketakutan. Karena apa? Yang dia respon, yang dia pilih adalah ketakutan. Jadi kita bisa main shifting dengan beberapa kombinasi tadi itu, Bu Ucu, Paradila gitu ya. Ataupun yang terakhir, ketika ini sifatnya kan presentasi, nggak cuma di depan orang itu Bu Ucu gitu ya, di depan banyak orang. Jadi kita bisa memaksimalkan eye contact kita. Jadi eye contact pun teman-teman Bapak Ibu semuanya ini sebenarnya ada beberapa jenis gitu ya. Dan eye contact itu bukan hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Eye contact bukan hanya untuk membangun kedekatan. Tapi ternyata eye contact itu Bapak dan teman-teman bisa mempengaruhi hormon oksitosin audiens kita, klien kita. Ada beberapa tipsnya. Yang pertama, kita bisa memaksimalkan 3 tips eye contact kita. Pertama ada eye contact segitiga ke atas. Segitiga ke atas gitu, dari rambut sampai ke bawah mata. Kalau kita bertemu dengan audiens kita merasakan kurang nyaman, tatap audiens, pertama dari ujung rambut, perlahan. Ketika lihat ujung rambutnya, ujung kepalanya sudah merasakan percaya diri, turun step by step, baru ke arah kening. Tapi saya ingatkan, ingat keningnya cukup ditatap, jangan dikecup. Itu bukan pasangan kita. Gitu ya. Kita cukup simak teman-teman bagusnya gitu ya. Ketika kita sudah merasakan pede, percaya diri dan sebagainya, baru turun ke alis, baru ke bola mata, step by step. Yang kedua adalah eye contact sosial, segitiga ke bawah seperti ini. Pertama, kita bisa lihat dari dagunya, naik ke bibir, hidung, baru bola mata. Yang ketiga adalah eye contact intim, bola mata sampai ke kaki. Nah, untuk yang ketiga ini tidak disarankan ketika digunakan dalam konteks yang profesional. Karena ketika kita lihat audiens, dari bola mata sampai kaki itu akan merasakan risih. Gitu ya, tips pertama. Yang kedua adalah Bu Ucu dan teman-teman bisa menggunakan eye contact seakan-akan membentuk huruf S. Duduk ketika offline gitu ya, di depan, lihat audiens dari ujung belakang paling kanan. Ingat sembari senyuman, eye scanning dan smile scanning. Scan pakai bola mata dan juga scan menggunakan senyuman. Tatap bola mata, senyuman. Seakan-akan membentuk huruf S. Oke, kanan paling belakang, ke kiri, tengah, kanan lagi, ke bawah. Seakan-akan melihat semua audiens. Tips yang ketiga adalah dengan hitungan. Hitungannya misalnya pakai 3 detik. Bu Ucu dan teman-teman lihat ke depan, 1, 2, 3 berikan senyuman, ganti ke kanan, 1, 2, 3, ganti kiri. Jadi kita nggak fokus ke yang tadi tuh. Kita sudah reframing, itu akan mempengaruhi kita. Dengan cara tadi itu beberapa tekniknya Bu Ucu dan teman-teman, kita mencoba untuk main safety. Gitu ya. Jangan sampai emosi kita yang mengendalikan diri kita. Oke, karena di waktu itu kita menjelaskan menggunakan konsumen kita. Kita menyampaikan materi menggunakan akal sehat pikiran sendiri kita. Tapi kalau kita melibatkan emosi kita, ya kita akan lelap dalam kondisi. Itu mungkin Bu Ucu, semoga bisa memberikan manfaat dan menambahkan referensi sedikit. Terima kasih. Dan luar biasa. Sebelum mengakhiri materi yang pertama, bisakah Bapak Iqbal menyampaikan closing statement mengenai pemaparan materi? Baik, terima kasih Bu Ayu dan teman-teman sekalian. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, teman-teman dan Bapak semuanya, sekali lagi tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanyalah umpan balik. Jadi apabila saat ini kita masih ada kekurangan, yang gagal bukan identitas diri kita. Yang kurang bukan identitas diri kita. Jangan mudah untuk menjudgment, menyalahkan diri sendiri, tapi ketahui apa yang perlu kita perbaiki ke depan supaya menjadi lebih baik. Seperti slogannya Yamaha, semakin depan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Ayu. Selanjutnya, kita akan mengundang pemateri yang kedua, yaitu dengan Dr. Ivan Eka Putra, Nasution, CPS CTPS. Dr. Ivan, apakah sudah bergabung di ruang Zoom? Baik, selamat pagi dokter. Pagi. Beliau adalah Dr. Ivan Eka Putra Nasution, CPS CTPS. Beliau lahir di Aik Kenapon, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 1992. Beliau menyelesaikan pendidikan menengahnya di kota kelahiran, lalu menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Beliau aktif sebagai general practitioner, medical writer, dan public speaker. Menurut Bapak dan Ibu, apa saja yang menjadi ketakutan atau fobia terbesar manusia? Ini ada yang menjawab takut gagal. Ya, benar ya.
beberapa orang memang memiliki ketakutan terhadap potensi kegagalan, kemudian diejek, takut diejek, serta kurang puas, takut saat menyelam. Ya, banyak sekali sebenarnya, Bapak Ibu, takut salah bicara, fobia sosial, takut salah langkah, takut meninggal. Jadi benar Bapak Ibu, banyak sekali ketakutan yang bisa kita alami sebagai manusia, dan itu adalah suatu hal yang wajar, sudah tertanam di dalam, bahkan di dalam otak kita yang paling masa lampau, ya, di dalam otak reptil kita, bahwa itu di sana ada ketakutan, makanya ada dua respon, yaitu lari atau lawan, ya, seperti itu. Kalau misalnya kita sedang takut, maka kita harus lari, tidak berani untuk melawan. Tapi ternyata dari hasil penelitian Bapak Ibu, ada satu lagi ketakutan yang paling besar, dan ternyata angkanya cukup besar. Ya, angkanya itu sampai 75% dari total semua orang yang mencoba untuk berbicara di depan publik, ya, yaitu ketakutan untuk berkata ataupun berbicara di depan publik, ya. Bahasa kerennya itu adalah glossophobia, ya, ketakutan untuk berbicara di depan publik. Nah, jadi bagaimana kita bisa memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan masyarakat, ya, sebagai kita di sini profesinya adalah sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, ya, yang bertugas mungkin sehari-hari melayani pasien, keluarga, dan lain sebagainya di fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita memiliki suatu hal, yaitu ketakutan untuk menjadi public speaker atau ketakutan untuk berbicara di depan umum, ya. Jadi memang banyak sekali masalah ataupun faktor yang menjadi penyebab dari ketakutan berbicara di depan umum ini. Ya, mungkin saya ingin berbagi sebuah kisah dari seorang tokoh. Tadi juga Coach Iqbal sudah mention, ya. Beliau adalah Dale Carnegie. Ya. Bahkan ketika kapal Titanic tenggelam, ya, yang pada saat itu kapal Titanic adalah dianggap kapal yang paling besar, dan dengan kesombongannya pencipta kapal mengatakan bahwa tidak mungkin kapal Titanic tenggelam. Di tahun 1912 Dale Carnegie sudah melakukan seminar ataupun pelatihan bagaimana agar orang-orang itu dapat berkomunikasi dengan efektif. Jadi apa yang bisa kita kutip atau kita ambil pelajaran dari beliau, ini tertulis di dalam buku beliau, How to Win Friends and Influence People. Di sana beliau mengatakan bahwa ketika berhadapan dengan orang lain, ingatlah bahwa kita tidak berhadapan dengan makhluk yang menggunakan logika. Kita berhadapan dengan makhluk yang emosional, makhluk yang dipenuhi dengan prasangka, dan dimotivasi oleh kesombongan dan keangkuhan. Maksudnya apa? Kalau kita berpikiran secara logika, seperti yang tadi teman-teman, Bapak dan Ibu sampaikan di kolom chat, bahwa mungkin kita takut bahwa ketika kita berbicara akan diejek, tadi ada, ya, takut diejek gitu ketika menyampaikan materi dan lain sebagainya, maka kita berarti belum berpikir menyentuh emosi dari lawan bicara kita, atau belum berpikir untuk mencoba memberikan sesuatu hal yang tidak maksudnya sesuatu hal yang tidak dilogikakan seperti itu. Jadi dalam hal ini, kalau misalnya kita masih memiliki ketakutan berbicara di depan publik, nah itu bisa jadi ya karena kita berpikirnya secara logika. Jadi kalau berpikir secara logika itu, dia pikirannya itu adalah hitung-hitungan, ya. Kalau misalnya kita berbuat ini, hasilnya akan demikian. Padahal ada sisi lain di dalam diri kita itu yang berbeda dengan logika itu. Mungkin tadi juga sudah di-mention juga tadi oleh Coach Iqbal bahwa ada sisi kecerdasan emosional. Jadi kalau misalnya kita berpikir secara logika, itu akan hanya muncul adalah kecerdasan intelektual. Jadi sekedar kita ngomong, ya terserah pendengar kita mau terima atau enggak apa yang kita omongkan, itu tidak kita menjadi urusan kita, seperti itu. Tapi kalau kita berpikir secara kecerdasan emosional, ya, bukunya izin Coach tadi Daniel Goleman, ya, itu Emotional Intelligence, mungkin kita akan menyentuh apa yang ada di dalam perasaan pendengar kita. Jadi seperti itu. Banyak sekali teori komunikasi yang cukup terkenal yang perlu kita pahami sebelum akhirnya kita tahu ternyata kalau public speakingnya bagus atau kalau komunikasinya bagus, itu akan berdampak positif, baik itu di
fasilitas pelayanan kesehatan ataupun di kesehatan masyarakat secara umumnya. Jadi yang paling sering itu adalah teori model komunikasi dari Laswell, yaitu apa, berbicara apa, kepada siapa, menggunakan jalur apa, dan untuk efek apa. Ya, jadi model komunikasi itu akhirnya dikembangkan seperti ini. Jadi intinya ketika kita berkomunikasi adalah kita ataupun sebagai komunikator kepada orang lain, penerima atau disebutnya komunikan, itu melalui proses yang cukup panjang, ya, baik itu ada pesan yang disampaikan, kemudian ketika pesan disampaikan nanti akan ada umpan baliknya, ya, yang ada faktor-faktornya, baik itu faktor emosional, faktor verbal, bahasa tubuh, kemudian ada faktor mekanis sebagai feedbacknya dan lain sebagainya. Ketika pesan ataupun informasi yang disampaikan juga itu agak ada gangguan, ya, kalau di model ini kita lihat di situ ada noise, ya, misalnya gangguannya itu adalah kalau yang di dalam diri kita sendiri atau di dalam diri penerima itu misalnya lagi emosi, ya, tadi juga sudah banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan bagaimana ketika berhadapan dengan orang yang marah dan lain sebagainya. Kemudian ada hambatan terhadap bahasa, ya, masalah fisik, dan ada miskomunikasi atau mispersepsi terhadap baik itu orang yang menyampaikan komunikasinya dan juga penerima komunikasinya. Atau di komunikatornya, ya, seperti kami yang sebagai pemateri pada hari ini, masalahnya itu bisa masalah teknis. Misalnya ketika mau dibuka tadi slide-nya tidak muncul atau suara pematerinya tidak kedengaran, ya, kalau di lapangan masalah teknis ini bisa lebih kepada terkait dengan faktor lingkungan, ya, misalnya waktu mau penyuluhan di puskesmas, ya, kondisinya panas, tidak ada mic ataupun speaker untuk mengeraskan suara dan lain sebagainya. Nah, jadi pada akhirnya adalah bukan apa yang disampaikan oleh pembicara atau pemateri atau apa yang kita sampaikan kepada masyarakat atau kepada pasien dan keluarganya. Tapi sebenarnya ini lebih tentang kepada apa yang mereka mau dengar, seperti itu. Jadi memang melibatkan emosi terhadap bagaimana proses komunikasi atau proses berbicara di hadapan orang-orang, baik itu melakukan penyuluhan di masyarakat atau di rumah sakit berhadapan dengan pasien dan keluarganya, itu adalah komunikasi yang melibatkan emosi, ya. Jadi banyak sekali faktor-faktornya. Kemudian untuk selanjutnya ada yang bertanya dari Bidan Selvina. Izin dibacakan ya, Dok. Izin bertanya, Dok, seperti penjelasan materi di mana lebih berdampak pengaruhnya dengan bahasa tubuh dibanding dengan kata-kata. Mohon untuk triknya ketika kita menghadapi pasien yang lebih banyak bicara dengan komentar tidak sinkron dengan pembicaraan bahasan masalah. Nah, segala sesuatu yang disampaikan selalu ada saja jawabannya. Contohnya, seperti ibu di ruang nipas dengan postpartum, anak sudah banyak dan pus tersebut sudah diedukasi untuk dianjurkan ber-KB. Karena sudah banyak anak, tetapi di setiap edukasi yang disampaikan lebih lewat kunjungannya rumah atau di mana-mana dan selalu salah jawaban. Di mana bahwa kami mampu bila banyak anak. Sekalipun sudah disampaikan resiko-resiko bagi ibu tersebut. Dan juga bagi anak-anak mereka, tetapi suami selalu mengalihkan dengan komentar lain. Dalam hal ini pembicaraan tidak fokus, mohon petunjuk dan terima kasih. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan lawan berbicara, ya, kita punya pemikiran nih bahwa KB itu baik dan sebagainya. Tapi lawan bicara kita juga sudah punya persepsi dalam pikirannya masing-masing, ya. Nah, memang tugas kita adalah meyakinkan bahwa informasi tentang kesehatan yang kita anggap baik ini juga bisa dianggap yang sama kepada pasien, seperti itu. Tapi di zaman digital saat ini, di mana informasi tersebar di mana saja, ya bisa saja mereka sudah memiliki persepsi yang sangat sulit untuk digoyahkan. Ya bahkan, ya mungkin kalau istilahnya kita analogikan, mohon maaf, dengan agama, ya mungkin agama mereka itu ya sudah tidak ber-KB seperti itu, ya. Ya. Nah, pada akhirnya ya tentu saja akan ada penghalang komunikasi, ya. Kenapa? Karena beda persepsi. Ya, komunikasinya nggak nyambung. Kita capek jelasin bahwa gini Pak, KB ini harus gini, ini KB ini harus gini, KB ini harus gini, gitu kan, dan sebagainya. Nah, pada orang-orang yang seperti ini memang butuh berulang kali disampaikan, atau memang butuh suatu kejadian yang nyata yang memberikan dampak, ya mohon maaf, dampak negatif kepada pasiennya, baru mereka percaya bahwa, oh ternyata
melahirkan di usia risiko tinggi itu berbahaya seperti itu dan lain sebagainya. Jadi memang kalau saya pribadi kepada teman-teman ya di rumah sakit, kalau komunikasinya sudah sulit seperti ini ya, apalagi ketemu sama orang-orang yang dia itu punya istilahnya efek Daniel Krager ya, artinya dia merasa lebih hebat, lebih tahu informasi daripada kita ya, yang di fasilitas kesehatan ya, oh aku baca ini di sini dan lain sebagainya gitu kan. Itu sangat susah. Jadi saya sering bilang sama teman-teman, setidaknya kita sudah terlepas dari kewajiban untuk menyampaikan informasi yang baik ya. Mau bagaimana pasiennya nanti atau keluarganya ikut kita atau tidak, ya setidaknya kita sudah berusaha untuk merubah persepsi mereka ya. Kalau kita kaitkan dengan health belief model tadi ya, mereka itu ya persepsi ancamannya itu lebih ini sebenarnya. Ya mereka merasa bahwa ngapain kami kok disuruh KB, enggak kami mampu kok itu. Mereka merasa terancam sebenarnya. Terancam apa? Yaitu tadi disuruh KB karena mereka merasa terancam bahwa ekonomi mereka itu tidak mampu untuk merawat ataupun membesarkan anak yang banyak dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau balik lagi ke tadi di materi health belief model di sana gitu kan, ketika individu sudah mau melakukan perilaku kesehatan, banyak sekali faktornya. Tapi di kondisi yang seperti ini ya itu tadi seperti yang saya sampaikan. Ketika kita sudah menyampaikan dan sudah berusaha nih semampu mungkin untuk menyampaikannya, tapi ternyata pasiennya juga tetap tidak mau, ya pasien memang punya autonomi ya. Jadi kalau dulu saya teringat belajar etika di kedokteran, pasien punya otonomi. Dan memang Cleveland Clinic itu menyatakan bahwa otonomi pasien itu memang lebih besar daripada ketika kita menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi pilihannya tetap berada di pasien. Tapi setidaknya kita sudah terlepas dari beban bahwa kita harus menyampaikan informasi yang baik itu untuk keluarga ber-KB. Sebelum kita menutup materi pada sesi yang kedua, apakah Bapak Dr. Ivan dapat memberikan closing statement-nya? Ya, baik. Jadi kita sudah belajar dan mengetahui banyak hal bahwa komunikasi efektif dan public speaking ini sangat bermanfaat di bidang kesehatan. Baik itu di kesehatan masyarakat, di mana dia bisa mengubah pola perilaku masyarakat yang tadinya tidak sehat menjadi sehat, dan begitu juga di komunikasi individu di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi pesan saya adalah mari kita sama-sama untuk meningkatkan terus kompetensi, kemampuan kita berkomunikasi secara efektif. Dan tentu saja akan sangat banyak manfaatnya bagi kita dan bagi tempat kerja kita. Mungkin itu saja closing statement-nya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengundang pemateri kita yang ketiga, yaitu Ibu Nurse Sastrayanti Sinaga, Askep, CHHNC, CNLPC. Baik, selamat siang Ibu Nurse Sastra. Selamat siang Bu Ayu. Beliau adalah Ibu Nurse Sastrayanti Sinaga, Askep, CHHNC, CNLPC. Beliau merupakan lulusan S1 Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Beliau juga berpengalaman sebagai staf tenaga perawat selama 5 tahun di salah satu rumah sakit ternama di Bandung. Beliau sudah memiliki pengalaman luar biasa dan dengan keahlian beliau saat ini seperti pada home care, pelaksanaan event organizer, dan pelatih public speaking. Baik, selamat siang buat kita semua. Hari ini lewat kegiatan webinar kali ini, untuk kedua kalinya di dalam event kegiatan SCA, membawakan tema terkait dengan public speaking in public health. Namun sebelumnya, saya mau sapa dulu kedua pemateri hebat dan juga sebetulnya menjadi trainer ya. Trainer saya termasuk adalah alumni dari Golden Skill ya. Jadi Bapak Iqbal, pemateri pertama, merupakan juga sekaligus menjadi coach saya sebetulnya dalam belajar tentang public speaking. Di samping juga saya beberapa kali mengikuti pelatihan public speaking. Dan juga yang kami hormati Dr. Ivan yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, di mana dari tadi saya menyimak materi yang disampaikan sangat implikatif dan aplikatif terhadap kegiatan pelayanan kita dalam mengkomunikasikan bagaimana mengkomunikasikan hal-hal yang baik, informatif kepada pasien ataupun petugas kesehatan lainnya. Baik, saya Sastra, saya bukanlah seorang yang expert dalam bidang public speaking. Tapi untuk pribadi, saya berpikir bahwa tidak ada kata akhir sebetulnya untuk belajar. Oleh karena itu, kenapa kita harus terus belajar? Karena memang skill-skill yang kita dapati itu harus terus beradaptasi. Kita harus terus beradaptasi terhadap teknologi yang ada. Kita sadari bahwa zaman ini, pada era ini, di mana munculnya kehadiran AI. Pada tahun 2024 awal, sebetulnya SCA juga pernah mengadakan seminar webinar terkait dengan
peran dari AI terhadap pelayanan kesehatan. Dan ternyata apa yang kita dapatkan di sana, dua poin yang kami catat di sana adalah bahwa satu, kita tidak bisa hidup lebih ataupun di belakang dari teknologi, tapi kita harus bisa hidup berdampingan dengan teknologi. Kenapa? Karena kita sebagai nakes tentunya memiliki banyak peran dalam pelayanan tindakan yang pekerjaan kita itu dibantu ke depannya akan dibantu oleh AI. Dan yang kedua, konsep yang menarik dari situ adalah bahwa konsep altruisme, di mana disebutkan di situ bahwa sejatinya manusialah yang merawat manusia. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan masih perlu tetap memiliki peran dalam memberikan pelayanan terbaik. Salah satunya adalah mengedukasi, mengkomunikasikan apa yang harus kita lakukan tindakan kepada pasien. Baik, supaya tidak berlama-lama, kita mulai dari apa itu public speaking. Saya yakin teman-teman di sini mau mengetahui bahwa apa itu public speaking dan sudah sangat sering mendengar apa itu public speaking, di mana kata kunci dari public speaking itu adalah ada seni dan juga depan umum. Karena berbicara merupakan seni, jadi sebenarnya tidak aturan yang baku ataupun gaya yang baku atau gaya yang saklek yang bisa kita lakukan mengajari ataupun melatih seseorang itu dalam public speaking. Tetapi dengan pemahaman yang baik, sebetulnya seseorang itu memiliki emosi yang dapat meng-create ataupun mengkreasi bagaimana berkomunikasi, dan pada akhirnya kita bisa memahami bagaimana gaya berkomunikasi kita. Misalnya kita bisa lihat seorang presenter dari luar negeri yang sangat terkenal. Kita sebut saja misalnya Oprah Winfrey. Tentunya kalau kita lihat, dia memiliki gaya yang berbeda dengan presenter kita, misalnya Rosiana Silalahi ataupun Naswa Shihab dalam memberikan membawakan acara. Atau kita cari satu lagi perbandingan, misalnya seperti Deddy Corbuzier, kemudian Denny Sumargo. Pasti mereka memiliki khas tersendiri kan dalam memberikan podcast-podcast mereka. Karena kalau kita tahu podcast itu juga adalah keterampilan dari public speaking. Dan juga mereka memiliki ciri khas, gaya khas yang sekaligus dapat membranding diri mereka. Jadi mereka kenalin misalnya Deddy Corbuzier dengan 1, 2, 3. Itu adalah Deddy Corbuzier dan juga yang lainnya. Baik, yang kemudian yang harus kita pahami adalah kata kedua kuncinya adalah public atau di depan umum. Jadi kita harus tahu, yang kita pahami adalah sukses atau tidaknya kita menyampaikan sebuah informasi public speaking, ada beberapa indikator yang harus kita lihat di dalam sini. Yang pertama adalah apa yang kita sampaikan mampu ditangkap ataupun informasi yang kita berikan itu diterima dan dipahami oleh audiens kita, ataupun mungkin pada saat kita memberikan informasi kesehatan kepada pasien, si pasiennya memahami apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua, bagaimana si publik itu atau umum itu atau orang yang kita sampaikan itu terinfluence dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, kita bisa tahu bahwa audiens itu menjadi tergerak atau berubah perilakunya ketika apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan tujuan bersama-sama oleh pasien, komunikator, ataupun si komunikan yang akan menerima informasi tersebut. Karena memang pada dasarnya sebetulnya tujuan dari public speaking ini adalah bagaimana cara mempengaruhi seseorang, kemudian mengubah mind blending-nya, dan juga bagaimana kita menggerakkan orang sehingga merubah perilakunya dan juga kedepannya bisa dapat memberikan dampak yang berbeda dari sebelum dia mendapatkan informasi dan setelah dia mendapatkan informasi. Dan yang sebenarnya adalah bagian yang paling implikatif, bagaimana menggerakkan seseorang itu adalah pada akhirnya kita tahu bahwa ketika dia tergerak dengan informasi yang kita sampaikan, jadi ada perubahan yang terjadi. Seperti misalnya orang yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Betul ya. Jadi tadinya pasien datang, kalau kita nakes dalam hal ini memberikan edukasi kepada pasien, yang tadinya dia tidak tahu tentang apa yang menjadi diagnosanya dia atau sekarang. Dengan informasi yang baik, dengan komunikasi yang baik, disitulah tadi perannya dari public speaking. Dan yang kemudian mungkin yang tadinya bingung menjadi terinspirasi. Oh iya, ternyata bisa begini ya, saya harus bisa lakukan ini. Kemudian juga mungkin tadinya udah optimisnya, tidak punya harapan lagi untuk beberapa kondisi ataupun beberapa hal yang dialami. Tapi setelah mendapatkan edukasi dari kita,
sebagai tenaga kesehatan yang sedang memberikan informasi dengan keterampilan public speaking yang baik, yang tadinya pesimis menjadi punya harapan. Contohnya ini mungkin sangat erat dengan kondisi-kondisi pasien ataupun kondisi kritikal lainnya. Dua hal yang menjadi alasan kita harus belajar public speaking adalah, yang pertama, ada dua fakta itu. Menurut Times Higher Education, ada 11 skill set atau kompetensi yang harus kita miliki di era digital. Kalau habis nos, kurang sekarang. Kanan. Selamat siang Ibu, mohon maaf untuk Zoom-nya masih unmute Ibu. Mohon maaf untuk itu. Apakah sudah terdengar suara Ibu Ayu? Baik, sudah terdengar sangat jelas Ibu. Baik. Tadi ada fakta ya yang menyatakan kenapa kita harus perlu belajar public speaking. Yang pertama, skill set yang diambil dari Times Higher Education. Jadi katanya keterampilan berkomunikasi menjadi kebutuhan ke depan di era digital ini. Yang di dalamnya kenapa kita harus bisa mampu mengkomunikasikan apa yang harus kita lakukan dengan baik agar kita memiliki nilai jual yang baik, kemudian bisa mempengaruhi orang lain. Dan fakta kedua adalah yang disebutkan oleh World Communication Forum, di mana katanya ada 10 skill yang dibutuhkan hingga tahun 2020 dari tahun 2030. Dan di sana disebutkan bahwa keterampilan berkomunikasi sangat terbuka, di mana banyaknya mulai dari sekarang kita lihat ya menjadi social influencer. Kenapa? Karena memang lewat komunikasi itu banyak hal yang bisa disampaikan. Bagaimana kalau kita tidak memiliki kemampuan berbicara dengan baik? Tentunya kita tidak bisa mengimbangi atau bisa berimbangi ke depan dengan AI, karena memang itu yang menjadi kelebihan kita. Kita memiliki emosi, kita memiliki komunikasi yang baik, bisa meng-create, karena itu bagian dari seni. Kemudian kita harus juga tahu bahwa rahasia public speaking itu ada dua ya. Yang pertama sebetulnya transfer ide, yang kemudian feeling the same emotion. Dalam hal ini disebutkan kita harus memiliki emosi yang bisa dirasakan oleh orang lain, atau kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dimana kita harus mindsetnya masuk, terus kemudian common sense-nya juga harus peka, terus bisa juga kita bisa melihat siapa sih yang menjadi audiens kita, agar kita bisa sesuaikan teknik berbicara kita. Tentunya dalam hal ini mungkin tadi sudah banyak sebetulnya dibahas dari pemateri 1 dan pemateri 2 ya. Tentunya sebenarnya ini adalah memudahkan tugas saya, karena mungkin saya hanya memberikan kesimpulan-kesimpulan sedikit, karena materi 1 dan 2 ini sangat berhubungan, dan juga ketiga. Jadi mudah-mudahan bisa saling melengkapi, dan kemudian nanti bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi setelah kita selesai dalam seminar ini. Jadi kita harus memahami misalnya siapa sih audiens kita, apakah pasien anak. Dalam ini ranah saya berbicara adalah misalnya di lingkungan rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Kemudian kita juga harus melihat audiens kita, apakah dia orang tua, apakah dia pasien laki-laki, apakah pasien perempuan, atau misalnya pasien paliatif. Tentunya kita harus memiliki teknik yang berbeda dan strategi edukasi yang berbeda supaya pesan yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan si penerima pesan boleh memahami apa yang kita sampaikan itu dengan baik dan mencerna, sehingga bisa banyak hal yang bisa berubah dari situ. Selanjutnya adalah public speaking pada nakes. Sebenarnya tidak jauh ya, hanya kata-katanya sedikit ada perubahan. Yang pertama itu adalah empati dan humanisme. Jelas, jadi pada saat menyampaikan tadi beberapa informasi yang kepada pasien, kita harus melihat bahwa apa yang kita sampaikan itu menunjukkan bahwa kita menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dengan apa? Sikap kita bahwa kita empati loh terhadap hal-hal yang akan dilakukan ataupun diterima oleh pasien tersebut. Kemudian adalah edukasi yang berbasis bukti. Edukasi yang berbasis bukti
Yaitu maksudnya gini, pada saat kita memberikan informasi kesehatan kepada pasien, kita jangan lupa bahwa kita harus menguasai ataupun memberikan materi ataupun memberikan informasi yang terupdate. Jadi pada saat misalnya kita memberikan informasi, itu ada bukti ilmiahnya, tidak kita karang-karang. Dan yang paling baik lagi kalau bisa kita berdasarkan bukti ilmiah dan juga yang paling terupdate. Kemudian juga harus etika profesional tetap dijunjung. Dan juga kejujuran dan transparansi. Dalam hal ini yang paling sulit mungkin adalah pada saat kita menyampaikan hal-hal yang kurang baik mungkin terkait dengan kondisi dari si pasien. Tapi bagaimana seorang speaker, public speaker sebagai nakes dapat mengimbangi berita yang kurang baik itu dengan kepedulian kita. Itu kuncinya. Jadi meskipun hal yang kurang baik kita sampaikan, tapi mampu memberikan atau menyampaikan dengan baik. Kemudian tadi juga sudah disinggung di atas kejelasan dan kesederhanaan, dan lalu kemudian tanggung jawab sosial, di mana memang kita sebagai nakes kita memiliki tanggung jawab sosial terhadap hal-hal yang berhubungan berdampak pada kesehatan. Melalui apa? Ya melalui penyampaian informasi, misalnya lewat presentasi, kemudian edukasi. Biasanya ini di masyarakat, terus kemudian mungkin memberikan informasi terkait dengan informasi kesehatan melalui preventif, promosi kesehatan. Ya, karena memang itu menjadi tanggung jawab kita. Dan akhirnya memang informasi yang kita berikan itu berdampak pada kesehatan dan bisa mempengaruhi orang banyak. Kemudian dan pencegahan promosi kesehatan ini jelas ya bahwa bagian dari public speaking itu termasuknya adalah di mana menjadi preventif dan promosi kesehatan. Kemudian menghadirkan harapan dan dukungan emosional, terus konteks kultural dan inklusivitas. Dalam hal ini, kita harus sadar dan menghargai bahwa pasien itu sendiri memiliki pandangan yang berbeda terhadap penyakitnya, baik itu dipengaruhi budaya, kemudian kepercayaannya, dan hal ini juga pada saat penyampaian informasi, kita harus menyampaikannya tidak di depan umum atau tidak di depan keluarga yang tidak mereka setujui. Kalau memang ini sifatnya harus rahasia, ya kita sampaikan. Kalau pasiennya bisa sendiri menerima informasi, bisa kita sampaikan. Kalau harus melibatkan, kita harus libatkan keluarganya. Tapi yang jelas di sini adalah kita harus paham bahwa audiens atau pasien yang datang pada saat kita memberikan informasi itu memiliki perbedaan pandangan terhadap apa yang kita sampaikan. Dan kita wajib menghargai itu supaya apa? Supaya tidak menjadi masalah karena pahaman dan kita tidak menghargai, kita terus ngotot dengan apa yang harus disampaikan dokter, harus melakukan perawatan ini dan mungkin lewat pandang, karena mungkin kita kalau cari contoh misalnya ada beberapa kepercayaan bahwa semuanya itu adalah takdir, sudah jalan Tuhan. Jadi kadang-kadang hal ini menjadi masalah ketika itu dibawa menjadi satu waktu dalam pengambilan keputusan untuk dalam menerima pelayanan yang akan didapatkan. Lalu kemudian adalah kepemimpinan dalam kesehatan. Dalam hal ini adalah dimana mungkin seperti tadi Dr. Rifan ya, beliau adalah mungkin sebagai orang manajerial saat ini di dalam instansi kerjanya. Tentunya beliau adalah orang yang suka mengambil keputusan, mendapat peluang untuk membuat kebijakan, kemudian juga memberikan arahan lewat presentasi ataupun beberapa media lainnya. Tentunya kita juga harus mempersiapkan diri untuk itu. Karena kita kan tidak semuanya jadi staf yang hanya mendapatkan delegasi dari atasan kita. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan bahwa kita adalah orang yang membuat keputusan. Oleh karena itu, keterampilan public speaking ini pada nakes sangat penting ya. Karena kalau kita tahu, dari 100% kegiatan kita di rumah sakit, 60-70% berdasarkan data, sebetulnya itu adalah terjadi lewat apa? Komunikasi. Ibu, ada pertanyaan dari Ibu Bidan Selvina, izin dibacakan ya Bu. Terkait dengan keahlian teknik berbicara yang telah dijelaskan bahwa dominan memiliki hubungan baik dengan pimpinan dan teman kerja dan juga pasien. Nah, dalam hal ini yang ingin menanyakan tentang pernyataan ini belum jadi kenyataan karena pengalaman masih ada kenyataan yang public speakingnya hanya disukai pimpinan dan pasien.
Terkecuali mayoritas teman kerja tidak mau menjalin hubungan dengan orang yang sudah dinilai pimpinan sudah benar. Dan terbukti disukai mayoritas publik yang jadi pertanyaannya, bagaimana menghadapi teman kerja yang masih mempertahankan pendapat yang hanya mau mencari aman dan tidak mau atau belum mau melibatkan diri untuk menerapkan public speaking yang seharusnya dan sebenarnya karena merasa hidupnya direpotkan. Baik, ini menarik ya, karena memang kalau kita lihat di lapangan dan mungkin beberapa pengalaman kita juga pada saat kita bekerja, menjadi tantangan kita juga bertemu dengan tim kerja yang seperti ini. Benar ya? Karena dari dianya yang mempertahankan pendapat bisa menimbulkan banyak masalah dan berdampak pada pelayanan dan juga suasana kerja yang tidak kondusif. Benar ya? Tapi pada prinsipnya, kita harus memahami bahwa kita punya keterbatasan dan kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita mau. Dalam beberapa prinsip, kita harus bisa adaptasi dengan tim kerja kita. Meskipun mungkin hal itu menjadi tidak nyaman bagi lingkungan kerja. Jadi, harus yang kita pahami adalah bahwa menghargai juga keberadaan teman kita yang memiliki sikap kekeh yang tidak berdasarkan ilmiah sebetulnya mungkin dalam pelayanan, tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mempertahankan pendapatnya. Karena seperti tadi, meskipun teman itu adalah audiens yang mungkin dalam pengambilan sikapnya dia hanya berdasarkan emosi sehingga tidak menggunakan logika dan akhirnya memang tidak bisa dirubah. Kita hanya bisa menyampaikan hal yang baik dan benar. Untuk mempengaruhi orang lain, sebetulnya dengan teknik yang kita sudah sampaikan, kalau dia tidak bisa berubah, tentunya ada sanksi ataupun ada dampak yang didapatkan terhadap profesinya ataupun pekerjaannya. Jadi sebagai seorang tim kerja yang menemukan hal seperti itu, satu hal yang bisa kita sampaikan adalah, ya kita harus menghargai keberadaan mereka dan menghargai emosinya, tetapi tidak mengurangi pelayanan dan kita mungkin harus adaptasi terhadap lingkungan itu saja karena bukan tugas kita juga, kecuali mungkin kita sebagai pimpinan mungkin harus juga kita sampaikan kepada atasan atau manajerial bahwa dengan keputusan teman kita yang kekeh terhadap keputusannya, tim kerja jadi terganggu dan juga berdampak terhadap pelayanan. Dan hal-hal seperti itu tentunya ada aturan yang tegas yang disampaikan oleh instansi ataupun pekerjaan tempat dia bekerja. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Pak Adrianus, Ibu. Bagaimana kita menghadapi lawan bicara dalam keadaan emosi karena kecewa dengan layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan? Baik, kepada Ibu Sastra, kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah Bapak Adrianus pernah mungkin punya pengalaman terkait hal ini? Kalau Bapak Adrianus masih ada, mungkin saya ingin dengar ceritanya, karena biasanya hal-hal seperti ini tidak jarang mau dapat di rumah sakit. Pasien banyak komplain, marah-marah terhadap perawat. Bahkan kalau tidak salah beberapa kejadian ya yang kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, kalau nggak salah mungkin ada kejadian di daerah Sumatera di mana perawat itu dilakukan kekerasan oleh pasien, baik itu verbal maupun secara fisik. Oke? Dan kita sebetulnya sebagai perawat harus bisa menghargai diri kita, ya, harus bisa menjaga nilai diri kita, profesi kita dengan sikap kita, baik itu melalui verbal dan juga non-verbal. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya, kuncinya seperti tadi. Kita harus melihat dan menjaga bahwa pasien atau audiens atau klien adalah orang yang memiliki emosi yang tidak terbatas yang kita tidak tahu. Tapi dengan ilmu pengetahuan juga dalam public speaking disampaikan bahwa apa hal dan sikap yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu adalah tetap menjaga ketenangan, kemudian tidak terikut reaktif juga, karena kita bukan preman yang sama-sama mau ngamuk di rumah sakit. Kita harus tetap jaga bahwa kita adalah pelayan kesehatan yang punya nilai, value, yang memang seharusnya mereka itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Karena memang tujuan tadi public speaking itu adalah bisa mempengaruhi orang lain, menggerakkan lewat apa yang kita sampaikan. Tetapi ketika itu terjadi, kita harus koreksi gagalnya di mana, ya.
Nah, tapi ketika situasi itu terjadi, kita harus punya sikap tetap tenang, memberikan ruang untuk mendengarkan, tidak terimbas emosi. Hmm. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan di sini, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu tetap tenang dan terkontrol, kemudian mendengarkan dengan empati, kemudian juga mengakui perasaan mereka bahwa mereka mungkin marah dengan penjelasan yang tidak memuaskan ataupun kondisi mereka. Kita harus bisa di situ. Ya Bu, saya memahami Ibu, mungkin Ibu kecewa dengan kondisi Ibu. Karena memang kan secara emosi juga namanya pasien, mereka yang sakit kan bukan cuma fisik ya, tapi psikis juga. Ya, jadi perawat itu atau pelayanan kesehatan itu tidak hanya merawat secara fisik, tapi holistik, kita harus paham. Kemudian hindari argumen yang membela diri. Jadi kalau dia udah marah-marah, jangan lagi, tapi Bu, sebetulnya kan saya sudah sampaikan ke Ibu. Tadi kan saya cuma menyampaikan begini, nggak perlu. Kita cukup mendengarkan. Kemudian juga yang paling penting adalah tunjukkan sikap peduli. Dan pada akhirnya kita tetap menunjukkan bahwa kita mau membantu dia. Karena kita adalah petugas kesehatan. Oke, kemudian bisa juga kalau kita ada waktu, ajukan pertanyaan. Misalnya, apakah Ibu sudah jelas atau bagaimana perasaannya sekarang? Kemudian gunakan suara yang menenangkan. Jadi jangan sudah dibentak, kita juga emosi. Ibu, ini saya udah bilang loh. Gitu. Ibu, gak salah. Ya. Karena memang udah tuntutan jadi pelayanan. Tetapi kita tidak juga menerima semua kesalahan itu ditimpakan pada kita. Ya. Kemudian berikan penjelasan yang tenang dan transparan, dan juga apapun itu minta maaf secara tulus. Karena itu saya pikir menjadi kewajiban kita. Dan akhirnya tawarkanlah solusi sebagai tindak lanjut setelah dia tenang. Kemudian follow up, apakah bagaimana hasilnya sekarang. Mungkin itu aja, Mbak. Sebelum diakhiri, untuk materi yang ketiga, mohon untuk Ibu Sastra menyampaikan closing statement-nya mengenai materi pada hari ini. Baik, saya mau menyampaikan ke teman-teman, tidak banyak, tapi saya menyampaikan bahwa kata-katamu mengubah duniamu dan mengubah orang lain. Yang tahu, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak yakin menjadi yakin, yang tidak punya harapan menjadi optimis. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kami berharap apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam praktik keperawatan serta bagi perkembangan profesi kita. Akhir kata, saya, Ayu Puspitawangi, mohon undur diri. Semoga kita dapat berjumpa lagi di acara seminar-seminar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.